Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Dannya mulai hari ini akan ada edisi spesial di mana saya akan membacakan isi dari novel Lin yang sudah launching beberapa waktu yang lalu, tapi kebetulan sudah sold out. Karena seperti janji saya kepada kalian semua, kalau misalkan kalian follow Instagram saya, di sana saya sudah bilang kalau nantinya akan ada edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan secara lengkap isi dari novel Lin. Jadi bagi kalian yang memang kemarin tidak sempat membeli novel Lin, tidak kebagian gitu ya, karena memang sold out, kalian akan tetap bisa tahu bagaimana isi dari novel Lin ini sepenuhnya. Tapi bagi kalian yang memang masih ingin membeli novel Lin, kemungkinan sekitar 2 minggu lagi novel Lin ini akan restock. Dan untuk informasi secara lengkapnya kalian bisa follow Instagram saya, karena biasanya nanti di sana saya akan update segala sesuatunya ya. Dan sebagai informasi saja untuk kalian, bahwasannya setiap video yang akan saya posting di YouTube itu biasanya akan berisi sekitar 20 halaman dari cerita novel Lin ini ya. Jadi nanti setiap 20 halaman kita akan berhenti dan akan kita lanjutkan di keesokan harinya. Begitu ya kira-kira, semoga apa yang saya lakukan ini bisa membuat kalian merasa tercukupi, dan saya juga memohon maaf kalau misalkan nantinya masih ada kesalahan di sana dan di sini. Prakarta, hai, nama saya adalah Desi Chia, namun dalam kisah ini saya akan menyebut diri saya sebagai Hana. Saya lebih suka menyebut diri saya sebagai seseorang yang spesial ketimbang menyebut diri saya sebagai orang yang aneh. Terkadang, saya bisa melihat masa lalu dari sosok residual energi yang dulunya pernah hidup dan belum sirna melalui residual memori mereka yang tertinggal. Dan pengalaman tersebut sering saya sebut sebagai transisi dimensi. Ada beberapa pengalaman transisi dimensi yang saya alami selama ini, dan kisah pertama saya adalah tentang Lin. Terima kasih karena telah memilih kisah Lin untuk kalian baca. Saya harap segala sisi positif dari kisah ini bisa bermanfaat bagi siapapun di luar sana. Terlepas kalian akan percaya atau tidak dengan apa yang tertuang di dalam cerita ini, saya harap kita bisa sama-sama saling menghargai dan menebarkan energi baik terhadap setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Terakhir, hal sederhana yang paling ingin saya sampaikan pada kalian semua adalah terima kasih. Mari doakan Lin, Antoniette, Denjik, dan Kenneth agar mereka bisa segera menemukan cahaya dan sirna di dalam damai. Amin ya robbal alamin. Dan sekarang kita akan mulai memasuki halaman yang pertama. Bagi yang belum tahu, Lin adalah sosok residual energi yang semesta pertemukan dengan saya di tahun 2012, ketika kami sedang menempati sebuah rumah milik seorang kerabat yang saya kenal. Lin adalah residual energi yang garis terakhir kehidupannya sekitar tahun 40-an. Dia adalah seorang gadis Belanda yang memiliki 3 orang adik, yakni Antoniette, Denjik, dan juga Kenneth. Tapi sayangnya alur kehidupan mereka berempat harus berakhir dengan tragis di masa itu. Masa yang mana keberadaan orang-orang Belanda mulai menipis dari bumi pertiwi. Mereka sekeluarga dieksekusi satu persatu di halaman rumah mereka sendiri. Sementara saya, sebut saja Hana, adalah seseorang yang pernah mengalami trauma di masa lalu. Seseorang yang selalu dihantui oleh berbagai kenangan yang terlanjur menyatu secara utuh di dalam hidup. Sebuah peristiwa yang sempat saya alami di dalam kenangan tersebut secara tidak sengaja membuka portal komunikasi antara saya dengan salah satu entitas yang mengikuti dari masa lalu. Dalam proses kehidupan yang saya jalani dengan berbagai masalahnya, semesta menakdirkan saya untuk bertemu dengan Lin dan saudara-saudaranya. Saya tiba-tiba memiliki kemampuan untuk melihat masa lalu dari seseorang yang pernah hidup secara jelas seperti sebuah film. Dan kisah mengenai kehidupan Lin adalah pengalaman transisi dimensi pertama yang pernah saya lalui. Berbagai drama kehidupan saya lewati bersama Lin dalam waktu yang cukup lama. Ada masa-masa di mana Lin kemudian menghilang. Ada masa-masa yang mana saya hampir kehilangan nyawa hingga pada akhirnya kami kembali dipertemukan. Inilah kisah kami, kisah saya, dan juga Lin. Quote dari Hana. Hidup hanyalah ajang di mana kita harus bertahan dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk tidak menyerah dalam segala keadaan. Bab pertama, masa lalu yang tidak pernah hilang. Dan pada bab ini merupakan point of view-nya Hana ya. Mimpi itu masih sering datang. Mimpi di mana saya akan berlari sekencang mungkin di jalan setapak yang terbuat dari tanah merah.
Jalanan setapak yang bagian kanan dan kirinya adalah makam-makam tua tak bernama. Menembus gelapnya malam sambil hanya ditemani oleh cahaya rembulan. Mimpi di mana saya terus berlari sambil menangis hebat. Mimpi yang selalu mengingatkan saya untuk tetap bertahan. Meski saat itu rasanya napas sudah berada di ujung tenggorokan. Demi seseorang yang saya panggil abang. Mimpi itu selalu datang dengan latar belakang dan ketakutan yang sama. Dalam mimpi itu, saya melarikan diri dari nyaringnya suara cekikikan makhluk-makhluk halus segala rupa. Mereka yang sedang mentertawakan keputusan saya untuk lari menyelamatkan diri sendirian. Makhluk-makhluk itu mengerikan, seolah apa yang ada di dalam hati bisa mereka tebak tanpa harus diucapkan. Makhluk-makhluk yang sebelumnya tidak terlihat, tapi justru menjadi bagian dari keseharian saya setelah mata batin ini terbuka. Tidak percaya? Ya, lebih baik jangan percaya. Karena mempercayai hal seperti ini akan membuat siapapun terkesan gila. Dan di malam ini, saya kembali memimpikan hal yang sama. Bahwa saya sedang berlari menembus malam di bawah sinar rembulan yang bulat sempurna. Separuh hati saya tertinggal, menyisakan sesak yang nantinya entah bagaimana bisa saya sembuhkan. Hingga akhirnya saya menemukan sebuah cahaya terang yang muncul di depan sana. Dan saya melompat ke dalam cahaya itu agar semuanya bisa selesai dengan cepat. Jatuh, terguling, hanya bisa memasrahkan segalanya pada Tuhan yang dulu sempat saya musuhi karena takdirnya begitu menyakitkan. Rasa sakit yang badan saya rasakan ketika membentur satu persatu kumpulan bebatuan cadas bahkan masih bisa saya rasakan setiap jengkalnya. Perih, sakit, dan menyedihkan. Luka yang tak hanya ada di atas kulit, tapi juga membekas di dalam hati. Sunya liris. Kedua mata saya pada akhirnya kembali terbuka, dan mimpi buruk itu pun berakhir. Napas yang terengah-engah dan tangan yang gemetaran sudah menjadi hal biasa yang selalu saya rasakan setelahnya. Semua kenangan yang seolah tak pernah menyediakan ruang di dalam dada untuk bernafas lega dan mencoba lupa. Trauma itu masih tinggal dengan nyaman di jiwa. Saya terdiam sebentar di atas bantal, sekedar mengumpulkan kembali kesadaran yang sempat terseret oleh masa lalu yang menjelma seperti mimpi. Mimpi yang perlahan harus mulai saya lepaskan. Saya ingin meyakinkan diri saya sendiri kalau keadaan sudah berbeda. Saya sudah bahagia. Saya sudah memaafkan diri saya sendiri dan belajar memahami takdir Tuhan. Hanya satu pesan yang sempat abang sampaikan pada saya dalam kenangan terakhir kami bersama. Sebuah pesan yang mungkin akan selamanya saya ingat. Belajar untuk mengontrol apa yang ada di dalam diri, maka kamu akan bisa mengendalikan apa yang terjadi. Saya pun menghela nafas, sambil sejenak mengalihkan pandangan ke arah jendela. Rasanya hangat, menyadarkan saya kalau pagi itu sudah mulai menghadirkan matahari yang menyapa. Seperti biasa, gorden pada jendela itu memang akan terbuka sebagian, sebagai tanda kalau Mas Galih sudah berangkat kerja. Dia selalu rela untuk bangun terlebih dulu dan berangkat kerja tanpa harus menunggu istrinya yang pemalas ini bangun duluan. 2012. Ada sedikit kisah tentang diri saya yang ingin saya ceritakan lebih dalam. Karena jujur, saya ingin kalian mengenal siapa saya sampai titik paling kelam. Saya, sebut saja Hana. Seorang perempuan yang pernah berjuang untuk bertahan hidup setelah melewati banyak kejadian. Kejadian yang mungkin tak mudah dipercaya oleh banyak orang. Kejadian yang terkadang membuat saya bisa tiba-tiba menangis dan bersembunyi berhari-hari di dalam kamar. Bahkan sampai beberapa tahun setelahnya, saya selalu menyalahkan diri sendiri, bahkan merasa tak berhak untuk bahagia. Kejadian ini mengubah seluruh isi dunia saya, memperlihatkan saya pada warna-warni asli dari setiap sudut bumi yang sebenarnya. Sunya liris adalah fenomena yang tidak akan pernah saya lupakan. Kisah di mana saya dan seseorang yang saya panggil abang terjebak dalam sebuah dimensi berbeda ketika sedang bersama-sama melakukan perjalanan menaiki sebuah gunung di Pulau Jawa. Banyak hal yang terjadi di sana. Hingga pada akhirnya kami dipisahkan oleh takdir yang sempat membuat saya marah. Abang memilih untuk mengalah agar saya bisa pulang. Sementara dia menetap abadi bersama Sang Pencipta. Karena peristiwa Sunya liris, pada akhirnya saya mendapatkan kemampuan untuk bisa melihat apa yang orang kebanyakan tidak bisa lihat. Saya bisa mendengar apa yang seharusnya tidak ingin saya dengar. Dan hal tersebut sangat menyiksa saya, baik secara fisik ataupun mental. Tidak mudah untuk tetap bertahan dalam keadaan seperti itu. Rasanya tidak gampang untuk sekedar meyakinkan diri sendiri kalau saat itu saya berhak untuk melanjutkan hidup. Dan belajar untuk memaafkan diri sendiri adalah salah satu hal yang paling terasa sulit. Singkatnya, kurang lebih 3 tahun merasakan jatuh bangun antara memelihara keinginan untuk hidup atau mengabulkan asa untuk mati. Pada akhirnya jalan takdir justru menuliskan hal lain untuk saya. Seseorang yang saya anggap sebagai ayah sendiri justru memperkenalkan seorang laki-laki yang dia anggap bisa memulihkan hati saya seperti awal. Bayangkan,
Perempuan yang sudah dianggap gila oleh lingkungannya justru dijodohkan dengan seseorang laki-laki yang nyaris sempurna secara isi. Jarak usia kami memang cukup jauh. Kami berbeda 11 tahun. Mungkin itulah alasan mengapa Mas Gali bisa sangat mengimbangi saya yang saat itu sedang mengalami hantaman hidup yang luar biasa besar. Beliau selalu bisa menempatkan diri sebagai siapapun yang saya butuhkan. Pertimbangan yang tidak mudah sempat saya lalui untuk memutuskan bagaimana kelanjutan kisah kami pada saat itu. Tapi saya ingat nasihat seseorang yang mengatakan, Tuhan tidak akan selalu memberikan apa yang kamu inginkan, melainkan apa yang kamu butuhkan. Hingga pada akhirnya saya pun memutuskan untuk menerima Mas Gali sebagai pendamping hidup dalam usia yang relatif muda. Lucu memang, seharusnya di usia itu saya masih bisa bermain ke sana kemari untuk menabung pengalaman hidup. Tapi saya justru memilih untuk menjadi istri seseorang. Apakah saya menyesal? Sama sekali tidak. Mas Gali adalah sosok laki-laki yang kebaikannya menurut saya ada di atas rata-rata. Bahkan sampai sekarang, saya tidak pernah mengerti hatinya terbuat dari apa. Beliau adalah kebalikan dari saya. Jika saya adalah orang yang sangat tertutup dan pendiam, maka Mas Gali adalah orang yang sangat akrab dan ramah pada siapapun yang ada di sekitarnya. Beliau menjadi air untuk api yang saya miliki dan menjadi hangat untuk dingin yang saya punya. Mas Gali selalu mendukung saya dalam segala hal. Cita-cita saya adalah impiannya juga. Dan pencapaian saya adalah kebanggaannya. Dia tahu bagaimana cara untuk menasehati saya tanpa harus membuat saya terlihat lalai. Dia berharga bagi saya. Bahkan dia saya sebutkan dalam doa. Panjangkan usia suami saya, ya Allah. Sehatkan jiwa raganya. Saya ingin melihat dia ada di samping saya ketika malaikat maut mencabut nyawa. Biarkan saya yang pergi lebih dulu. Karena sesungguhnya saya tidak bisa apa-apa tanpa dia. Tahun 2012 adalah tahun pertama pernikahan kami. Saat itu, saya tidak bekerja di luar rumah. Jadi untuk mengisi kekosongan waktu, saya sempat berdagang baju secara online. Sementara Mas Gali sejak awal memang bekerja di salah satu instansi pendidikan, dan pekerjaannya saat itu masih mengharuskan dia dipindah ke sana kemari tergantung penempatan. Kehidupan kami saat itu bisa dibilang masih merintis. Kami belum memiliki rumah tetap, apalagi kendaraan roda 4. Kemana-mana kami masih harus menggunakan sepeda motor. Jika ditanya, apakah kami bahagia? Jawabannya tergantung dari sudut mana kehidupan kami dipandang. Tapi saya selalu berusaha untuk bersyukur dan menjalani satu persatu proses yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Di awal pernikahan, kami tinggal di rumah kontrakan yang ada di sebuah kota yang cukup besar. Dan mungkin karena sebelum menikah saya sudah terbiasa tinggal di daerah yang jauh dari keramaian, maka ketika kami harus tinggal di sebuah kota yang serba padat, membuat saya merasa kurang nyaman. Tapi apa mau dikata, di mana Mas Gali ditempatkan, maka di sanalah saya pun harus berada. Nyaman tidak nyaman, saya selalu berusaha untuk menelannya dalam hati dan juga diam. Saya harus bahagia, karena sejak awal menikah, saya tahu ini adalah salah satu konsekuensinya. Pada bulan pertama pernikahan, puji syukur saya sudah diberikan kepercayaan untuk bisa mengandung. Pada trimester pertama, tak ada hal yang terlalu berat saya rasakan. Sesekali mungkin muntah-muntah, pusing, agak lemas, tapi tidak terlalu mengganggu keseharian saya secara keseluruhan. Sebagai calon ibu baru, saya hanya berusaha untuk banyak belajar dan mencari informasi secara mandiri. Karena ya, semenjak menikah, saya dan suami saya hanya tinggal berdua. Dan ketika Mas Gali pergi bekerja, maka saya akan sendirian. Di rumah kontrakan pertama, rumah tangga kami mulai banyak diterpa berbagai macam masalah. Tapi kami tetap berjuang dengan kepercayaan, komunikasi, dan keinginan untuk tetap bersama. Kami benar-benar diuji dari hal-hal yang paling dasar. Dulu, ada masa-masa yang mana saya masih belum terbiasa dengan kemampuan mata batin yang saya miliki. Saya masih terus berusaha untuk mengingkari keberadaan mereka-mereka yang tampak berseliweran di keseharian saya. Saya berusaha untuk menutup mata dan telinga atas kelebihan yang tidak pernah saya minta. Sadar atau tidak, usaha saya untuk mengingkari itu semua terkadang justru membuat saya berubah menjadi sangat emosional kepada orang-orang yang ada di sekitar saya, termasuk Mas Gali. Sebenarnya saya juga tidak pernah berniat untuk menjadikannya sebagai tempat pelampiasan dari emosi-emosi itu. Meski pada akhirnya, hal tersebut tidak pernah bisa dihindari lagi, karena hanya dialah yang saya miliki. Tak sekali dua kali, secara mendadak saya menjerit ketakutan ketika sedang ada di dalam rumah. Biasanya hal tersebut terjadi ketika penglihatan saya mendadak menangkap adanya eksistensi makhluk gaib yang mengerikan di sekitar saya. Jika hal tersebut terjadi, selain menjerit, maka saya hanya bisa menangis, menutup mata, dan mengharapkan keajaiban agar makhluk-makhluk tersebut bisa pergi secepatnya. Banyak hal yang sering saya lihat secara tidak sengaja. Mulai dari kemunculan wanita yang tiba-tiba muncul merangkak dari atas langit-langit rumah. Atau munculnya sosok seorang berpakaian tentara dari masa lampau yang pada saat itu melayang dari arah dapur melewati ruang tengah, lalu menghilang sambil menenteng kepalanya yang terlepas dari badan.
Tapi dari semua penampakan yang ada di rumah itu, ada satu sosok yang paling sering saya lihat. Sosok itu merupakan energi dari seorang nenek-nenek tua yang biasanya sering muncul memperhatikan saya dari ambang pintu dapur. Saya memanggilnya Mbah. Beliau tidak pernah mengganggu, hanya melihat saya dari jauh. Dan saking seringnya saya melihat beliau, saya sampai menganggap kalau Mbah tersebut sebagai satu-satunya teman yang menemani saya di rumah ketika Mas Gali sedang pergi bekerja. Ya, saat itu saya belum bisa mengendalikan kemampuan saya dengan baik. Saya justru memposisikan diri saya sebagai seonggok sampah yang seolah tak berhak untuk berada di mana saja. Karena saya justru menganggap diri saya lah yang sedang menumpang di tempat mereka. Saya terlalu takut untuk belajar memegang kendali atas mata batin saya sendiri. Dan jujur sampai pada saat itu, saya masih berusaha untuk menghindar, mengingkari, dan skeptis dengan segala hal yang berhubungan dengan keberadaan dimensi lain. Kenapa? Karena saya tidak ingin dianggap gila. Klise kan? Dan yang namanya hidup bertetangga, mungkin saja ada yang merasa terganggu dengan suara teriakan saya yang terkadang terdengar sampai ke rumah mereka. Biasanya teriakan itu timbul ketika saya sedang merasa ketakutan dengan penampakan yang muncul tidak mengenal waktu. Hingga pada akhirnya, Mas Gali yang selama ini selalu diam, mulai mengajak saya untuk bicara dari hati ke hati. Tak hanya sekali, tapi beberapa kali. Beliau berusaha untuk mencari tahu dunia seperti apa yang sedang saya jalani. Beliau berusaha untuk memahami ketidaknyamanan seperti apa yang sedang saya rasakan. Tapi waktu itu, saya hanya bisa diam. Saya memahami kekhawatiran Mas Gali. Tapi kalau boleh jujur, saya juga tidak tahu harus berbuat apa pada saat itu. Saya bahkan tidak bisa mengendalikan apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Dan dalam ruang yang serba membingungkan itu, rasanya tak pantas jika saya harus menyeret orang lain masuk untuk ikut merasakan semua itu. Sedang tekanan orang-orang yang menilai bahwa kemampuan spiritual saya saat itu adalah sesuatu yang gila, benar-benar membuat saya enggan untuk bergaul dengan siapapun. Bahkan ibu mertua saya, sebut saja namanya adalah Ira, tapi saya dan Mas Gali memanggil beliau dengan panggilan ibu, beberapa kali menyuruh saya untuk berobat. Karena sepertinya ibu masih merasa kalau sisa trauma yang pernah saya dapatkan setelah kejadian Sunya Liris masih belum bisa sembuh benar. Secara terang-terangan beliau menganggap saya terkena penyakit mental. Mungkin itulah salah satu alasan kenapa beliau sempat tidak setuju pada pernikahan saya dan Mas Gali dulu. Intinya, kemampuan saya dalam melihat dimensi astral bukanlah sesuatu yang normal di mata keluarga Mas Gali, terutama untuk ibu. Sayangnya, sangat sulit bagi beliau untuk bisa menerima kenyataan bahwa diri saya ditakdirkan berbeda. Ada satu kejadian yang kemudian menjadi puncak dari drama perselisihan yang terjadi di antara saya dan ibu. Saat itu saya menangis sejadi-jadinya. Dan untuk pertama kalinya saya meminta pada Mas Gali untuk bisa memilih mana sosok wanita yang ingin dia bawa dalam kehidupannya. Saya tahu itu adalah permintaan yang egois. Tapi jujur, saat itu saya hanya ingin bisa menjalani hidup dengan tenang. Tidak ada tekanan dan tidak ada penghakiman. Jadi, di suatu hari, ibu datang ke rumah kontrakan kami. Beliau menginap di sana sekitar 3 hari, karena memang waktu itu Mas Gali sedang sakit. Mungkin karena beliau tahu kalau saya juga sedang hamil muda, beliau khawatir kalau Mas Gali tidak dirawat dengan maksimal. Adalah hal yang sudah sangat biasa, bahkan mungkin Mas Gali pun sudah tidak asing lagi dengan kebiasaan saya saat itu, yang setiap menjelang pagi akan sering terbangun dari tidur karena mengalami mimpi buruk. Mimpi yang sama, yang sudah 3 tahun belakangan selalu menghantui saya, hampir di setiap malam. Ada beberapa reaksi yang biasanya akan saya lakukan ketika mimpi buruk itu datang. Yang paling sederhana, biasanya saya akan berkeringat, terpaku diam tanpa bisa bicara apa-apa. Pandangan mata saya akan kosong dengan jantung yang berdebar kencang. Tapi yang paling parah, biasanya saya akan berteriak ketakutan, meracau, bahkan memukuli apapun yang ada di sekitar saya dengan mata terpejam. Dan sialnya, mimpi buruk itu kembali datang di malam ketika ibu sedang menginap di rumah. Mimpi yang saya alami di malam itu seolah membawa saya masuk ke dalam sebuah ruangan hampa yang hening dan dingin. Semuanya serba gelap, tak ada cahaya lampu atau cahaya bulan. Hal menakutkan kemudian datang dan mengejar saya, yang berusaha lari untuk menghindar. Tak ada suara angin ataupun binatang malam. Bahkan saking heningnya, saat itu saya sampai bisa mendengar helaan nafas sendiri yang terengah-engah. Berlari begitu jauh, saya kemudian terjatuh. Dan mimpi itu pun terhenti. Perlahan, kedua mata saya terbuka. Butuh waktu beberapa saat bagi saya untuk mencerna segalanya. Masih dalam posisi terlentang di atas ranjang, saya mencoba untuk mengatur irama napas yang masih tidak beraturan. Sementara keringat dingin sudah mulai membanjiri piyama yang malam itu saya pakai. Saya terdiam dalam posisi yang tetap, hampir 3 menit lamanya. Pandangan saya terarah lurus ke langit-langit kamar dengan air mata yang tiba-tiba saja mengalir dengan sendirinya. Ada rasa takut yang perlahan merayap dari ujung kaki sampai ke kepala. Rasa dingin yang familiar yang sebenarnya sudah terbiasa saya rasakan. Saya kenal perasaan macam apa itu.
perasaan yang selalu membuat saya takut dan tidak nyaman. Dan benar saja, tak lama setelahnya, terdengarlah sebuah suara yang berbisik di telinga saya. Ayo pulang bersama saya, ayo kita pulang. Saya tidak bisa berteriak meski takutnya luar biasa. Tubuh saya seperti menolak untuk bereaksi setiap kali suara itu datang mengincar. Yang bisa saya lakukan hanyalah sekedar meraba-raba permukaan kasur untuk mencari pegangan. Suara itu sungguh menakutkan, sampai ke ujung tulang. Dan biasanya di tengah kepanikan itu akan muncul satu sosok entitas yang penampakannya sudah tak asing lagi dalam kehidupan saya. Saya menyebutnya sebagai jiwa abstrak. Kenapa? Karena sejak awal kemunculannya di dalam mimpi, saya tidak pernah tahu apakah energi tersebut laki-laki atau perempuan. Bahkan saya tidak pernah bisa mengingat bagaimana wajahnya. Aneh memang, meski berkali-kali saya bisa melihat sosok tersebut secara keseluruhan, tapi saya selalu saja lupa dengan bagaimana wajah asli dari sosok tersebut di keesokan harinya. Seperti ada sesuatu yang menghalangi saya untuk bisa mengingat penampakan tetapnya. Bagi saya, wajahnya selalu berubah-ubah. Saya hanya bisa mengingat bagaimana perawakannya saat itu, yakni kurus dan menjulang. Tapi terlepas dari itu semua, saya tidak pernah tahu dari mana makhluk abstrak yang mengerikan itu berasal. Dalam beberapa tahun belakangan, biasanya jiwa abstrak akan menampakkan dirinya di hadapan saya di ujung mimpi buruk yang sedang saya alami. Dia bisa muncul dari arah mana saja. Tapi yang paling sering dilakukan olehnya adalah menjatuhkan dirinya dari langit-langit kamar, lalu melayang-layang di atas ranjang, tepat di mana saya berbaring. Seolah sengaja ingin menakut-nakuti, biasanya sosok itu akan mengambang beberapa senti di atas tubuh saya. Wajah kami akan saling berhadapan, dan aroma amis yang berasal dari tubuhnya akan langsung terhirup jelas oleh indera penciuman saya. Malam itu, seperti biasa, saya kembali mengalami mimpi buruk ketika tidur. Dan di ujung mimpi tersebut, sosok jiwa abstrak kembali memunculkan dirinya dan melayang-layang di atas ranjang. Dengan posisi mata yang sudah terbuka, tentu saya kaget saat mendapati wajahnya berada beberapa jengkal di hadapan saya. Dia menatap saya, dan saya menatap dia. Kontak mata tanpa suara itu terjadi hampir setengah menit lamanya. Meski hitungannya hanya beberapa detik, tapi beradu pandangan dengan sosok jiwa abstrak sangatlah menyiksa. Tatapannya sanggup merobek jiwa yang mengingatkan saya pada rasa sakit yang belum bisa saya temukan sumbernya. Dan entah kekuatan dari mana, tiba-tiba saja saya berhasil membuka mulut dan berteriak. Saya berhasil membalikkan badan ke arah kanan untuk menghindar. Bahkan saya sampai jatuh terguling ke lantai. Saat itu saya hanya bisa menangis dan meringkuk di ujung ranjang. Pertanyaan yang sama selalu saya ajukan pada semesta setiap kali mimpi buruk itu datang. Apa alasannya? Apa yang ingin sosok itu sampaikan pada saya berulang-ulang kali selama beberapa tahun belakangan? Mengapa sosok jiwa abstrak itu selalu saja mengajak saya untuk pulang bersamanya? Kemana? Dan kalau ditanya apa yang saya rasakan saat itu, jawabannya hanya satu. Saya ingin mati. Saya terlalu lelah dengan apa yang terjadi. Dari sekian miliar orang yang hidup di bumi, kenapa harus saya yang dipilih untuk menjalani hidup seperti itu? Energi saya secara fisik dan mental seperti terkuras habis setiap kali hal itu terjadi. Bahkan ketika menangis pun, saya harus menangis sendiri. Saya lelah dalam titik yang terdalam. Ketika di malam itu saya menangis dan berteriak, lalu menarik apapun benda yang ada di sekitar ranjang, di saat itu pula saya merasakan ada dua tangan yang berusaha untuk mendekap. Meski alam bawah sadar saya tahu kalau kedua tangan itu adalah milik Mas Gali, tapi secara refleks saya tetap memberikan perlawanan. Mungkin karena rasa takut yang teramat sangat. Dan perlu diketahui bahwa setiap kali hal semacam itu terjadi kepada saya, Mas Galih lah orang pertama dan satu-satunya yang akan datang untuk menenangkan saya tanpa ragu ataupun takut. Dia akan berusaha untuk membangunkan saya dan menyadarkan saya untuk bisa kembali dari mimpi buruk yang sedang saya alami. Mas Gali akan tetap memeluk saya, sekalipun badannya akan terasa sakit karena menerima pukulan atau cengkraman yang saya lakukan secara tidak sadar. Mungkin dia sudah terbiasa. Atau mungkin karena memang tidak ada pilihan lain selain menerima kondisi istrinya yang berbeda dari orang kebanyakan. Malam itu, ketika Mas Gali sudah berhasil membuat saya kembali tenang, terlihat ada sosok ibu yang sedang berdiri di ambang pintu kamar kami yang terbuka. Saat itu beliau menatap ke arah saya dengan sorot mata berbeda, seakan-akan saya adalah sesuatu yang aneh dan menyebalkan. Tapi saya bisa memaklumi, karena mungkin apa yang baru saja beliau saksikan adalah sesuatu yang tidak biasa. Reaksi itu tentu berbeda dengan Mas Gali, yang sudah terbiasa menghadapi kondisi semacam itu. Tentu tak mudah bagi seorang ibu untuk melihat putranya berdekatan dengan seseorang yang sedang mengamuk, menangis, dan histeris tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Ibu mungkin kaget. Dia mungkin berpikir kalau apa yang saya lakukan pada Mas Gali tadi adalah sesuatu yang disengaja. Meski sebenarnya semua yang terjadi, saya lakukan dengan kedua mata yang terpejam. Satu hal yang langsung terpikirkan oleh saya saat itu adalah,
ibu pasti semakin tidak menyukai saya. Saya tidak tahu persis apa yang terjadi setelah kejadian malam itu. Apakah ada pembicaraan khusus yang terjadi antara ibu dan Mas Gali, ataukah tidak? Yang bisa saya ingat saat itu hanyalah rasa lelah yang luar biasa, yang pada akhirnya membuat saya kembali tertidur dengan pulas. Setelah matahari mulai tinggi, mungkin sekitar jam 8 pagi, saya pun terbangun. Saat itu saya baru ingat kalau ada ibu yang sedang menginap di rumah. Dan harusnya sayalah yang bangun lebih dulu ketimbang beliau. Saya tahu kalau saya tidak boleh menimbulkan masalah lain lagi yang sekiranya bisa membuat ibu merasa terabaikan. Saya segera bangkit dari tempat tidur, agak terburu-buru pergi ke kamar mandi, sekedar untuk menyikat gigi dan merapihkan rambut. Ketika sedang berhadapan dengan kaca untuk menghapus sisa-sisa air yang menetes, saat itu saya baru sadar bahwa ada beberapa memar kebiruan di bagian lengan kiri saya. Saat itu, saya menatap beberapa lebam tersebut melalui cermin. Dan mau tidak mau, kilasan memori tentang mimpi buruk yang terjadi semalam kembali terputar. Tentang penampakan sosok jiwa abstrak yang selalu muncul di akhir mimpi buruk saya, sambil mengajak pulang, entah pulang kemana. Seperti biasanya, setiap kali mimpi buruk itu selesai, saya yang merasa ketakutan akan mengamuk secara tidak sadar, sampai akhirnya saya terbangun dan membuka mata. Mungkin dari sanalah memar-memar itu berasal. Setelah urusan di kamar mandi selesai, saya langsung keluar dari kamar. Langkah saya terburu-buru, berharap kalau ibu masih ada di dalam kamarnya. Ada beberapa hal yang harus saya kerjakan di pagi itu demi menjaga citra yang baik sebagai menantu. Saat itu tujuan utama saya adalah dapur, tentu saja untuk menyiapkan sarapan. Dan setelahnya tujuan saya adalah ruang cuci, untuk menyelesaikan sisa cucian kemarin yang sempat saya tinggalkan karena rasa mual yang tiba-tiba datang. Yang perlu diketahui bahwa letak dapur di rumah kontrakan lama saya memang bersebelahan dengan ruang tengah dan hanya dipisahkan dengan sebuah lemari buku. Jika berjalan keluar dari kamar menuju ke arah dapur, maka apapun yang dibicarakan dari ruangan tengah, suaranya akan bisa terdengar dengan jelas. Dan hal itulah yang terjadi pada saya di pagi itu. Saya mendengar bagaimana ibu mengeluhkan keberadaan saya di hadapan Mas Gali, suami saya sendiri. Ibu bilang bahwa satu-satunya keputusan paling ceroboh yang pernah dilakukan oleh suami saya di dalam hidupnya adalah menikahi saya. Baru sampai di situ saja, air mata saya sudah jatuh tanpa direncanakan. Rasanya sakit, jantung saya seperti memompa darah dengan lebih cepat. Ibu tidak berhenti sampai di sana saja. Bahkan kata-kata yang beliau ucapkan selanjutnya tidak kalah menyakitkan. Beliau bilang, sekalipun nanti saya melahirkan seorang anak, beliau masih enggan untuk menerima saya sebagai menantunya. Beliau masih tidak menyukai saya, karena sejak awal beliau menganggap saya sebagai seorang wanita yang gila. Kejadian yang menimpa saya di tahun 2009 sepertinya masih menjadi momok yang membuat ibu mertua saya ragu apakah saya masih waras atau tidak. Istrimu itu nggak waras, Loli. Saya mendengar dengan jelas kalimat yang ibu ucapkan itu. Beliau sama sekali tidak mempertimbangkan untuk memilih kata-kata yang lebih halus. Saya hanya bisa terdiam sambil terus menguping pembicaraan mereka. Saya tahu itu salah, tapi rasa penasaran membuat saya tetap bertahan, meski rasanya sangat menyakitkan untuk terus didengar. Dia istri Galih, Bu. Apapun kondisinya, Galih harus temenin dia. Mas Galih masih berusaha untuk membela saya, seperti yang selalu dia lakukan. Ya iya, kamu itu bodoh. Bodoh mau menghabiskan waktu dengan perempuan gak jelas seperti itu. Kamu itu dimanfaatkan loh. Jangan terlalu polos jadi laki-laki. Ibu kembali mengeluarkan pendapatnya. Beliau benar-benar menunjukkan kekecewaannya pada perempuan pilihan anaknya. Mendengar semua kalimat itu keluar dari mulut ibu, rasanya tak ada yang bisa saya lakukan selain terisak, sambil terus berusaha untuk menutup mulut agar suara saya tidak terdengar. Meski sejak awal saya tahu kalau ibu tidak pernah menyukai keberadaan saya, tapi rasanya tetap menyakitkan ketika mendengar kalimat itu keluar secara langsung dari mulut beliau. Bu, jangan begitu. Jangan bilang hal-hal jelek tentang Hana. Kalau ibu menghina Hana, sama saja ibu tidak menghargai Galih sebagai suaminya. Saya tahu kalau Mas Galih tidak pernah lelah untuk terus membela saya di depan ibu. Dalam kondisi apapun, dia selalu memiliki cara untuk membela saya di depan siapa saja. Dan saya tidak pernah berhenti bersyukur karena Tuhan telah memberikan saya pasangan seperti dia. Hanya saja, masih seburuk itukah sosok saya di mata ibu? Kenapa begitu sulit baginya untuk bisa menerima saya sebagai anaknya juga? Suruh istrimu berobat sana. Jangan sampai nunggu sudah gila dulu, baru ambil tindakan. Kasihan anakmu nanti. Ketika ibu sudah berani membawa-bawa calon anak saya di dalam pembicaraan itu, saat itulah kekuatan saya untuk tetap bersembunyi dan menangis dalam diam habis sudah. Siapapun boleh membenci saya, tapi jangan calon anak saya. Dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak berdosa. Dia juga tidak pernah tahu dari rahim siapa dia akan dilahirkan. Saya memilih untuk pergi ketimbang menambah kadar sakit hati pada ucapan-ucapan yang ibu lontarkan di depan suami saya.
Sambil menghapus air mata yang mengalir deras, saya pergi ke kamar dan mengunci diri di sana. Sebagai perempuan biasa, pagi itu perasaan saya tidak bisa berpura-pura. Hati saya hancur, tapi tetap tidak mau menyerah. Saya sudah terbiasa. Mungkin hanya butuh waktu sejenak untuk menghela napas tanpa siapa-siapa. Saat itu, saya duduk meringkuk di atas ranjang sambil mengusap perut saya yang memang belum terlihat besar. Saking sedihnya, saya sampai meminta maaf berkali-kali pada calon bayi saya. Rasa bersalah itu ada, karena anak saya nantinya harus menerima takdir memiliki seorang ibu yang aneh seperti saya, bodoh seperti saya, gila seperti saya. Yang mana tidak ada satu orang pun yang ada di sekitar saya bisa menerima keberadaan saya dengan ikhlas. Tangis saya sesak di dalam dada.